Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahu azim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan di dunia ini. Dan mudah-mudahan kenikmatan itu bisa kita dapatkan juga di akhirat nanti bersama orang-orang yang soleh. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teringat kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dari beliau hingga yaumil akhir nanti. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar memahami makna dari bulan suci Ramadan ini. Dan insya Allah di bulan suci Ramadan ini, meskipun dengan nuansa yang berbeda, akan tetapi tidak mengurangi rasa kenikmatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa untuk diri kita sebagai muslim yang sejati dan sebagai muslim yang insya Allah hakiki di mata Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ingat ya, hari ini kita masih berpuasa. Nah, apa sih itu puasa? Apakah puasa itu hanya menahan lapar, hanya menahan haus, tidak makan, tidak minum? Apakah seperti itu? Nah, untuk penjelasannya mari kita dengar. Bismillah. Kita akan sama-sama memahami bagaimana puasa di bulan Ramadan. Apa sih itu Ramadan dan apa sih itu puasa? Ingat, Ramadan itu bukan puasa ya, tapi Ramadan itu adalah nama bulan yang ada di kalender Islam pada bulan ke-9. Nah, justru yang dinamakan puasa, nah ini adalah puasa yang sebetulnya, yaitu menahan haus dan menahan lapar, ya. Baik, kita sama-sama memahami ini. Banyak yang sudah tahu apa itu puasa, apa itu Ramadan, begitu ya. Tapi insya Allah dengan memaknai puasa di bulan suci Ramadan ini, kita akan lebih banyak tahu bagaimana manfaatnya kita berpuasa, kemudian bagaimana keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Ya, tentunya kita akan sama-sama memahami. Baik, siapa nih yang hari ini masih puasa? Awas, jangan sampai tidak kuat menahannya ya, karena nilai puasa itu langsung loh akan diberikan pahalanya oleh Allah, ya. Karena puasa itu bukan untuk diri kita, tapi khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan jangan sampai kita menyerah di jalan Allah dengan berpuasa, ya. Tetap semangat puasanya. Nah, kita lanjut ya. Puasa adalah suatu kegiatan menahan lapar dan haus serta menahan hawa nafsu kita, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, kita sudah tahu kan apa puasa itu seperti itu. Nah, maka kita lakukan ya, jangan sampai enggak. Bagaimana nih? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an
tentunya ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada nih di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Coba dibuka ya, cek. Takutnya ada salah, tapi mudah-mudahan insya Allah ini betul ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita mesti tahu tujuan kita berpuasa nih ya. Kenapa kita harus berpuasa? Nah, ini ada tujuannya ya. Coba kita lihat. Yang pertama, tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah tentunya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kewajiban sebagai umat muslim. Yang kedua, dengan kita berpuasa, kita akan menjadi lebih bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, melatih diri kita, melatih pengendalian diri kita sendiri agar terhindar dari hawa nafsu yang dapat membahayakan diri kita. Nah, itu ya. Selanjutnya yang keempat, memohon ampunan kepada Allah atas semua dosa yang telah kita lakukan dan memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang mungkin sedang kita lakukan atau akan kita lakukan di masa depan. Ya. Yang kelima, tidak kalah penting dengan kita berpuasa adalah memohon kepada Allah agar kita mendapatkan surganya Allah nanti ketika kita sudah tidak ada lagi di alam dunia ya. Selanjutnya, dengan berpuasa kita bisa membentuk akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia inilah yang akan menjadi fondasi dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Karena apa? Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, banyak sekali contoh-contoh kebaikan akhlak mulia yang dicontohkan. Kemudian selanjutnya menjaga kesehatan kita. Nah, kalau hari-hari biasa kita kan makannya makan apa saja, waktunya bebas kapan saja. Tapi di bulan puasa ini kita diatur pola makan kita agar terhindar dari penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Masih di tujuan kita berpuasa, tentunya banyak sekali ya tujuan-tujuannya. Oke, kita lanjut. Selain menjaga kesehatan kita, ternyata berpuasa di bulan Ramadan juga insya Allah akan menjaga diri kita dari panasnya api neraka. Ya, kita ingat bahwasanya setiap bulan puasa atau di setiap bulan Ramadan Allah akan membuka pintu surga dan akan menutup pintu neraka dan akan membelenggu setan-setan yang akan menggoda kita. Nah, tapi ada satu nih yang tidak dibelenggu sama Allah, yaitu hawa nafsu kita. Nah, itu yang tidak dibelenggu. Maka hati-hati nih dengan hawa nafsu kita, jangan sampai kita tergoda atau bisa dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Oke? Yang selanjutnya, tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan adalah pahalanya langsung loh dari Allah, bukan dari siapapun. Langsung yang Allah yang akan memberikan pahala tersebut. Maka dari itu tetap semangat menjalani puasanya. Berikan yang terbaik bagi Allah. Jangan sampai kita kalah dengan nafsu kita. Oke? Mudah-mudahan dengan bulan puasa ini kita menjalankan puasa. Karena apa?
menahan hausnya, ya, menahan teriknya matahari. Ini akan menandakan bahwasannya kita sedang mengharap syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi kita Rasulullah SAW di akhirat nanti. Jangan sampai puasa ini menjadi ibadah yang sia-sia bagi kita. Oke? Dengan berpuasa juga ternyata bisa loh melatih keikhlasan kita dalam hal apapun. Dalam berbicara tentunya, kemudian dalam bertingkah laku, ya, dalam tegur sapa terhadap orang lain. Intinya berpuasa ini bisa menekan emosi kita, di mana yang tadinya akan marah dengan berpuasa insya Allah akan bisa menahan emosi kita, ya, sehingga itu akan melatih keikhlasan kita dalam berbagai macam peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang satu lagi nih, tentunya tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan adalah untuk mengumpulkan, untuk mendapatkan pahala-pahala yang banyak dan lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan bermalas-malasan puasa, ya. Dan ingat, bukan hanya puasa saja menahan lapar dan menahan haus. Tapi ingat, jaga juga mata kita, hidung kita, mulut kita tentunya, pendengaran kita, tangan dan kaki kita. Mereka harus ikut berpuasa. Jangan sampai kita melakukan maksiat-maksiat yang lainnya sehingga itu dapat merusak puasa kita. Percuma dong kalau kita puasa dari setelah sahur sampai menjelang sampai maghrib, ternyata kita masih melakukan maksiat, masih melakukan dosa-dosa. Percuma dong nilai puasa kita nol. Sampai seperti itu, ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, masih ingat kan lagu tersebut? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada nih yang dinamakan dengan amalan-amalan berpuasa. Suka makan sahur kan? Tentunya dong, karena itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, salah satu amalan dari bulan puasa yaitu makan sahur. Jangan sampai tidak, ya, agar puasanya kuat dan tamat. Oke, selanjutnya. Amalan yang selanjutnya adalah sudah tentu kita sering baca Quran atau bahkan mendengarkan, bahkan lebih bagus lagi kita menghafalnya Al-Quran. Nah, itu diantaranya adalah amal-amalan ketika kita berada pada bulan Ramadan, ya, insya Allah akan menambah berkah dan menambah pahala tentunya dari Allah SWT. Oke, jadi kualitas puasanya lebih baik. Oke, selanjutnya jangan lupa ketika kita punya harta, baik itu banyak maupun sedikit, jangan lupa untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan, ya. Jangan ditabung terus, karena dengan bersedekah maka harta kita akan bertambah. Selanjutnya nih, jangan lupa ketika kita berpuasa, ya, kemudian kita berbuka dengan makanan yang amat banyak. Ada jus, ada kolak, terus kemudian ada sop buah. Itu baru minumannya, belum lagi makanannya. Ada nasi goreng, ada batagor, terus kemudian ada somai, ada sate, bala-bala, gehu, banyak makanan. Tapi jangan lupa kita berbagi kepada orang, ya, kepada orang lain yang masih belum bisa menyediakan buka untuk berbuka. Nah, makanan tersebut termasuk ke dalam amalan berpuasa, yaitu membagikan makanan yang kita punya, ya, agar makanan itu tidak mubazir. Kadang-kadang kita kan mendahului nafsu kita,
berbuka puasa bayangannya banyak. Padahal cukup dengan segelas air putih hangat saja dan satu kurma atau satu gorengan saja itu sudah cukup loh mengenyangkan perut kita. Jangan sampai serakah ya jadi orang. Yuk berbagi makanan. Yuk. Oke, kita lanjutkan ya. Amalan yang dapat kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Selanjutnya, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bulan yang amat sangat istimewa. Tentunya Allah akan mengabulkan permintaan ataupun doa-doa kita. Jadi, jangan sampai kita malas untuk berdoa ya. Selanjutnya, awas, jangan menunda-nunda berbuka puasa. Karena kenikmatan orang yang berpuasa itu dua. Yang pertama, ketika berbuka puasa, dan yang kedua, tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan sampai menunda-nunda berbuka puasa ya. Padahal kita tidak pernah menanti-nantikan atau sengaja memperlambat buka puasa kita. Nah, padahal kita tidak seperti itu. Karena bahkan sebelum maghrib pun kita sudah memegang gelas. Ya, padahal itu belum maghrib. Nah, ketika Allahu Akbar baru diminum. Ternyata Allahu Akbarnya cuma latihan saja. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu amalannya ya. Amalan yang disunahkan adalah kita harus menyelenggarakan berbuka puasa. Oke, selanjutnya apa coba tebak yang sering kita laksanakan di setiap 10 hari terakhir pada malam ganjil? Biasanya nih, apa yang kita lakukan? Betul, i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Nah, itu adalah salah satunya amalan sunnah di bulan Ramadan yang mesti kita coba. Ya, enak loh, nikmat. Karena i'tikaf itu adalah momen kita berinteraksi dengan Allah secara langsung. Dan mudah-mudahan apapun keinginan kita, apapun hajat kita, baik itu besar maupun kecil, tentunya akan dikabulkan oleh Allah SWT. Intinya kita mendekatkan diri kepada Allah ya. Siapa yang ingin semua keinginannya dikabulkan oleh Allah, maka dekati Allah. Bukan berarti Allah jauh. Justru sebelum kita mendekati pun Allah sudah lebih jelas dekat dengan kita. Kitanya saja yang tidak tahu, dan kitanya saja yang enggan mendekati Allah SWT. Ingat, kalau Allah sudah sayang, maka apapun diberikan. Tapi kalau Allah sudah tidak sayang, sebanyak apapun kita minta tetap diberi, tapi harus dengan penuh kesabaran ya. Oke. Amalan yang selanjutnya, jangan pernah berkata kotor ya. Kebun binatang semua keluar, itu nggak boleh di bulan puasa, karena itu akan membuat makruh puasa kita hukumnya. Dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Stop kata-kata yang kasar, jauhi kata-kata yang kotor, perbaiki kata-kata kita dengan kalimat-kalimat yang positif, yang bisa membangun, yang bisa memotivasi. Bukan hanya diri kita, termotivasi dengan diri kita, terlebih dengan kata-kata kita ya. Ingat loh, puasa jangan sampai kotor mulut kita ini dengan kalimat-kalimat yang negatif ya. Jaga mulut kita ya, jangan sampai harum kasturi ini ternodai oleh baunya busuk bangkai. Oke, siap? Nah, selanjutnya nih, amalan yang amat sangat luar biasa disunahkan di dalam bulan puasa Ramadan ini adalah bagi orang yang mampu, mereka harus bersyukur. Kalau misalkan mereka bisa umroh,
berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan umroh di pada bulan suci Ramadan, wah sangat luar biasa pahalanya. Ya, banyak orang yang merindukan pergi ke sana di bulan suci Ramadan ini karena apa? Nikmatnya sungguh sangat nikmat. Meskipun ya Bapak belum pernah, tapi insya Allah mudah-mudahan Bapak punya kesempatan ya untuk berangkat ke sana. Doakan semuanya ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi jangan lupa sekarang umroh itu lagi dilarang atau dibatasi. Nanti ya umrohnya, mudah-mudahan puasa tahun depan kita bisa umroh. Jangan lupa ya, kalau umroh ingat pakai hajat. Oke, yang terakhir nih, ini yang amat sangat diharuskan. Ya, terkadang kita lupa nih, makan sahur saja kita suka enggan, suka tidak mau, kadang-kadang beralasan masih ngantuk. Tapi jangan salah, ini lebih besar pahalanya. Apa ya? Yang terakhir adalah qiyam Ramadan. Banyak nih qiyam mulai Ramadannya. Ada taraweh, ya, ada witir, kemudian tahajud juga. Gunakan kesempatan kita ya di bulan suci Ramadan ini untuk mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang luar biasa banyak, pahala yang langsung digantikan oleh Allah. Perbanyak ibadah, perbanyak sholat, perbanyak amalan-amalan yang lain, terutama qiyamul lail. Ya, jangan sampai bolong nih tarawehnya. Baik taraweh itu mau 23, mau 11, yang penting kita menjalankan sholat taraweh. Ya. Nah, yang salah itu siapa? Yang berpuasa siang harinya, malam harinya tidak sholat taraweh, itu yang salah. Ya, awas jangan sampai, ya, jangan sampai ketinggalan sholat taraweh. Dilanjut nih dengan sholat tahajud. Buka bangun sahurnya jam 4, bisa tahajud karena waktu sahurnya sudah mepet. Harusnya kapan? Jam 2 dong, ya, jam 2 ya, perbanyak sholat. Kalau tidak ya jam 3 atau setengah 4. Kok nawar sih? Setengah 4 ya. Oke, itu batas minimal, batas maksimal untuk sholat tahajud. Ya, itu belajar saja. Insya Allah kalau kita sering melaksanakan sholat tahajud, mulai dan belajar, insya Allah nanti akan jadi kebiasaan bagi kita. Oke, siap-siap. Ketika kita melaksanakan amalan-amalan yang banyak di bulan suci Ramadan, maka pahalanya akan tambah besar, akan tambah banyak lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan diri kita di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, menjadi manusia yang dicintai serta disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena begitu banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ingat kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Salah satu momen terbaik kita adalah di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita tinggalkan Ramadan ini. Dan kita tetap berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan yang berikutnya, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang akan merubah kehidupan kita, yang akan merubah sedikit demi sedikit keimanan dan ketakwaan kita menjadi lebih baik. Ingat, Ramadan kali ini kita harus berdoa semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik daripada Ramadan yang sebelumnya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan kita, karena kita sedang berada di momentum Ramadan yang diuji oleh Allah dengan adanya penyakit COVID-19. Tetap jaga kesehatan,
Jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan jangan lupa jaga keluarga kita. Jangan terlalu sembrono, ya. Tinggalkan semua hal-hal yang tidak penting. Tinggalkan semua hal-hal yang tidak baik bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.